Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita bisa duduk kembali dalam majelis yang mugi-mugi bawa berkah bagi kita sekalian. Mudah-mudahan mendapatkan berkah ilmu, diberi taufik untuk beramal soleh, dan juga dari ibadah-ibadah ringan yang kita pelajari mudah-mudahan bisa kita amalkan pula. Dan kali ini kita akan kaji dua pembahasan. Yang pertama, kumpulan amalan ringan bagi orang sibuk. Kita telah sampai amalan yang ke-8. Ini menghadiri prosesi jenazah. Nantinya ada lembaran, satu lembar yang diikutkan dengan buletin tadi. Doa untuk mayit pada sholat jenazah versi lengkap. Nanti wajib dihafal. Nanti saya akan jelaskan. Terus yang kedua, kita akan lanjutkan dengan pelajaran sirah nabawiyah tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Sudah sampai pelajaran-pelajaran yang bisa digali, dan nanti kita akan lihat dua pelajaran penting dari kisah Umar bin Khattab yang ada. Baik, kita lihat langsung menghadiri prosesi jenazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri proses jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qiraat. Lalu barang siapa yang menghadiri prosesi jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 qiraat. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qiraat? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, 2 qiraat itu semisal 2 gunung yang besar. Taib, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa sholat jenazah dan tidak ikut mengiringi jenazahnya, maka baginya pahala 1 qiraat. Jika ia sampai mengikuti jenazahnya, maka baginya 2 qiraat. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qiraat? Ukuran paling kecil dari 2 qiraat adalah semisal gunung Uhud. Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadis riwayat Muslim. Kita lihat Bapak Ibu-ibu, ini tentang siapa yang layak kalau ada yang meninggal dunia terus menyolatkan jenazahnya, bahkan lebih daripada itu mengantarkan sampai dikuburkan. Kata Nabi SAW, saking hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man syahidal janazata hatta yusalliya alaiha falahu qiratun. Siapa yang menghadiri prosesi jenazah lantas dia menyolatkannya, baginya pahala 1 qiraat. Wa man syahida hatta tudfana, dan siapa yang menghadiri proses jenazah sampai dikuburkan, kana lahu qiratan, baginya 2 qiraat. Qila wa mal qiratan, lalu ada yang tanya, apa itu 2 qiraat? Qal mislul jabalainil azimain, semisal 2 gunung yang besar. Dalam riwayat Muslim disebutkan semisal itu pula, namun disebutkan qiratan itu apa? Dalam riwayat Muslim disebutkan asgharuhuma mislu Uhudin.
2 kirot itu ukuran paling kecilnya adalah semisal Gunung Uhud. Gunung Uhud ada di mana? Mekah apa Madinah? Madinah. Yo lali paling. Apa wis pindah paling? Gunung Uhud itu di Madinah. Iya. Sekali Kartija. Gunung Uhud itu terbentang, ada di situ namanya Jabalur Romyi, gunung pemanah, dan ada Gunung Uhud yang besar. Kalau gunung untuk pemanah, bukit untuk pemanah ukurannya kecil, itu yang biasanya orang naiki. Namun kalau Gunung Uhud itu besar, kira-kira panjangnya itu sekitar 8 km. Terbentang itu. Ya, terbentang 8 km. Kalau disebut di sini berarti ukuran kecilnya semisal Uhud, berarti pahalanya besar sekali yang diperoleh oleh orang yang menghadiri prosesi jenazah. Kita lihat lagi hadis di bawahnya. Dari Quraib ia berkata, Ana Abdullah bin Abbas di Kudaid atau di Usfan meninggal dunia. Ibnu Abbas lantas berkata, wahai Quraib, bekas budak Ibnu Abbas, lihat berapa banyak manusia yang mensolatkan jenazahnya. Quraib berkata, aku keluar, ternyata orang-orang sudah berkumpul dan aku mengabarkan pada mereka pertanyaan Ibnu Abbas tadi. Lantas mereka menjawab, ada 40 orang. Quraib berkata, baik kalau begitu. Ibnu Abbas lantas berkata, keluarkan mayit tersebut, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat mereka untuknya. Taib, lihat. Quraib, bekas budak Ibnu Abbas, Maula Ibnu Abbas, bekas budak saking Ibnu Abbas. Ketika itu ditanya saat anaknya Ibnu Abbas itu meninggal dunia di Kudaid atau di Usfan, dia tanya, coba kamu hitung-hitung jumlah jamaah yang hadir berapa? Maka ketika itu dijawab jumlahnya itu 40 orang. Maka karena mendengar hal itu, dia ingat sabda Nabi SAW, mamin rojulin muslimin yamut, jika ada laki-laki muslim itu meninggal dunia, fayakumu ala janazatihi, lalu yang menyolatkan untuk jenazahnya itu ada arba'una rajulan, ada 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, illa syafa'ahumullahu fi, melainkan mereka tadi akan memberikan syafaat kepada jenazah tersebut. Memberikan syafaat ini artinya memberikan doa-doa terbaik untuk jenazah tadi. Jumlahnya berapa? 40. Nah, sekarang kita bahas jumlah 40. Terus hadis berikutnya lagi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidaklah seorang mayit disolatkan dengan salat jenazah oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang, lalu semuanya memberi syafaat mendoakan kebaikan untuknya, maka syafaat doa mereka akan diperkenankan. Nah, lihat, ma min mayyitin yusolli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi. Tidaklah ada yang meninggal dunia lantas ada sekelompok orang menyolatkannya dan jumlah mereka itu mencapai 100, melainkan ketika itu mereka nyolatkan, berikan syafaat untuk orang tadi, memberikan syafaat kepada orang yang meninggal dunia, artinya mendoakan orang yang meninggal dunia, maka doa-doa mereka tadi akan diperkenankan alias dikabulkan. Berapa jumlahnya yang kedua ini? 100. Tadi 40, namun 40 tadi diberi syarat tidak buat syirik. Kalau ini disebutkan berapa? 100.
dia doakan jenazah tadi. Lalu satu hadis lagi dari Malik. Dari Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim mati lalu disolatkan oleh 3 shaf kaum muslimin, melainkan doa mereka akan dikabulkan. Nah, sekarang kita lihat, ma min muslimin yamut fayusalli alaihi salah satu sufufin minal muslimin illa aujaba. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan oleh 3 shaf. 3 shaf ini tidak disebutkan jumlah, namun pokoknya 3 shaf. Misalnya yang nyolatkan ada 10 orang, satu jadi imam, maka nanti dibuat 3, 3, 3, jadi 3 shaf. Ya, jadi 3 shaf. 3 shaf di sini tadi tidak pandang jumlahnya berapa. Misalnya jumlah yang nyolatkan cuma 10 orang, dibuat ada imamnya satu di depan, kemudian ada 3, 3 dan 3. Maka memenuhi hadis ini dikatakan illa aujaba. Doa-doa mereka juga yang nyolatkan jenazah tadi akan diperkenankan. Nah, sekarang kita singgung dulu tentang sholat jenazah. Kan di sini disebutkan siapa yang menghadiri prosesi jenazah. Pengurusan jenazah itu ada 4 yang hukumnya fardu kifayah. 1, memandikan. 2, mengafani. 3, menyolatkan. 4, menguburkan. Hukumnya apa di sini? Fardu kifayah. Sebagian telah memenuhi hal ini, maka yang lain gugur kewajibannya. Misal yang ngurus tadi memandikan, mengafani, itu Mbah Rois, Mbah Kaum. Yang lain gugur. Begitu juga untuk sholat jenazah, tidak semua nyolatkan. Yang lainnya juga gugur kewajiban. Namun kalau tidak ada yang ngurus sama sekali, semuanya dapat dosa. Tidak ada yang nyolatkan jenazah ini sama sekali satu kampung. Misalnya matinya karena gantung diri, disolatkan atau tidak? Solatkan. Muslim apa enggak itu? Muslim. Coba saya ngomong kafir. Karena tak debat ini saiki. Pemahaman keliru itu. Karena dosa kekafiran kalih dosa besar itu beda. Dosa kekafiran nggak boleh diapa-apain seperti perilaku tiang muslim. Namun kalau dosa besar ya masih diperlakukan seperti orang muslim. Contoh, ada pemabuk meninggal dunia, habis mabuk ketabrak truk, disolatkan nggak? Jenengan nggak mau nyolatkan nggak masalah. Namun harus ada yang nyolatkan. Fardu kifayah tadi. Sama seperti orang yang gantung diri juga. Karena sebagian kita itu nggak mau nyolatkan, saking rumah sakit, setelah ada pengurusan di sana bawa pulang ke rumah, nggak mampir rumah, nggak mau, langsung dibawa ke kuburan, dikuburkan. Kalau nggak ada yang sholatkan sama sekali, sak kampung, sak dusun, semua kena dosa. Nah iya, kepiye meneh ora paham kok. Fardu kifayah. Ya pokoknya sudah tahu di sini dia muslim KTP. Ya. Jenengan nggak mau nyolatkan nggak masalah. Sebagaimana dulu Nabi SAW itu ketika lihat ada jenazah. Jenazah pertama diajukan pada Nabi SAW. Nabi tanya, ini punya utang nggak? Nggak punya utang. Nabi sholatkan, suruh para sahabat, ayo kita sholatkan jenazah ini. Namun jenazah kedua datang lagi, ditanya, ini punya utang nggak? Punya utang wahai Rasulullah. Oh, saya nggak mau nyolatkan. Kalian nyolatkan aja, saya nggak mau. Berarti tetap disolatkan oleh Nabi SAW, oleh para sahabat, namun tidak oleh Nabi SAW. Nabi nggak nyolatkan, menunjukkan bahwasanya hukumnya fardu kifayah.
Lalu ada seorang sahabat yang mau nanggung utang orang ini. Wahai Rasulullah, saya nanggung utang orang ini. Maka akhirnya Rasulullah SAW mau nyolatkan jenazah tersebut. Kalau tidak ada yang nanggung pun, maka Nabi SAW tidak mau nyolatkan. Yang lain nyolatkan atau tidak? Menyolatkan. Aduh, kalau Nabi SAW hidup di zaman ini gimana ya ini ya? Ya Nabi tanya utang satu persatu ya dah. Ini dua utang apa ora? Waduh, kayaknya Nabi nggak nyolatkan jenazah yang banyak ini nih ya. Aduh, kayaknya saya terapkan kayak gitu juga ya kayaknya ya. Atau langsung aja. Jadi kan gimana coba sikapnya? Mau terapkan kayak gini? Waduh, di Gunung Kidul nanti nggak ada yang disolatkan jenazahnya itu. Mungkin cuma urusan yang barois mbah kaum aja yang mau nyolatkan. Intinya hukumnya fardu kifayah karena ada yang Nabi sholatkan, ada yang Nabi SAW tidak sholatkan. Ini yang menunjukkan hukum fardu kifayah tadi. Artinya gini, ada sebagian yang nyolatkan itu, walaupun yang lain tidak nyolatkan nggak masalah. Namun makin banyak yang menyolatkan, tadi jumlahnya apa saja di sini sebutkan? 1, 40, 2, 100, yang ketiga telung shaf, 3 shaf. Berarti menunjukkan makin banyak orang yang nyolatkan jenazah tadi, keutamaannya makin besar karena doa-doa banyak ditujukan pada jenazah ini. Makin sedikit ya doanya makin sedikit, makin banyak berarti doanya makin banyak. 40 orang tadi, paling bagusnya ini adalah wong ngaji, tidak berbuat syirik, mereka mentauhidkan Allah. Gampangannya apa? Gampangannya ya orang nganggo jimat, raja, apalagi penglaris, juga tidak punya keyakinan syirik seperti nanti ada hari sial, ada hari keramat, mau lakukan hajatan nanti menyesuaikan dulu nanti dengan kematian simbah orang tua. Ada kan kayak gitu? Nah, banyak. Itu namanya tatoyur. Tatoyur itu Nabi SAW katakan inna tiyarota syirkun, inna tiyarota syirkun, inna tiyarota syirkun. Beranggapan sial itu syirik, beranggapan sial itu syirik, beranggapan sial itu syirik. Termasuk hitung-hitung dino juga sama. Syiriknya syirik. Wes tak sebut wae ora apa-apa. Enggak diundang ngaji lagi ora masalah. Nanti sudah disampaikan. Iya. Orang diundang ora masalah. Pokoknya saya ngurus apa. Resiko kok. Iya tak? Orang pengen ngaji meneh ora masalah. Yang penting sudah tak beritahu. Besok malah saya istirahat. Itu masuk apa tadi? Tiaroh. Diistilahkan apa? Tiaroh. Dulu orang Arab itu kalau mau buat hajatan, ada yang punya ritual-ritual dulu. Dia kadang mengetes burung, burung itu terbang kemana. Kalau burung itu ketika dikagetkan kok terbangnya itu ke kanan, besok lakukan hajatan, ini hari baik. Namun ketika burungnya itu ketika dikagetkan itu terbangnya ke kiri, jangan lakukan, itu hari sial. Ditunda dulu. Kalau ternyata burungnya ketika dikagetkan itu terbang ke tengah, berarti diulang lagi. Ada juga yang melakukan, ada busur panah mereka buat jadi 3. Situ ada tulisan, nanti tinggal dipilih. Yang satu tulisannya lakukan, yang satu tulisannya tidak lakukan, yang satu tulisannya abstain, kosong, tidak ada apa-apa. Kemudian nanti dipilih. Dipilih. Kalau ditarik busur panah yang keluar, lakukan hajatan. Berarti besok tetap lakukan hajatan tersebut. Namun kalau ketika dicabut keluar tidak boleh lakukan hajatan, berarti nggak boleh. Inilah yang dinamakan itu dengan azlam. Ya, ini dengan undi nasib, dengan busur panah.
Ini yang Allah itu haramkan ketika mengharamkan khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya yang namanya khamar, judi, berhala, undi nasib dengan anak panah. Kalau sekarang itu kalau anak-anak lagi sekolah itu pingin milih ABCDE itu pakai hitung ini apa? Nah itu sama. Apa sangkut pautnya dengan hitung-hitung kayak gitu? Memilih ABCDE, memilih BS, dia hitung pakai beniknya ini berapa itu jumlahnya. Sama. Lagi ujian malah syirik, coba lihat. Ujian akhir nasional lagi. Atau CPNS misalnya. Syirik dulu berarti. Nggak boleh. Syariat Islam itu ajarkan pasrah pada Allah. Kalau punya hajatan biar lancar, tahu ini terbaik atau tidak, sholat istikharah. Bukan hitung-hitung kayak tadi. Islam ajarkan apa? Sholat istikharah. Oh ini terbaik atau enggak? Yuk saya lakukan hari Kamis atau hari Jumat. Ya sudah, bismillah saya hari Kamis saya lakukan. Mau ini mudahkan, lakukan sholat istikharah kali rakaat. Setelah sholat istikharah baca doa sholat istikharah. Nggak pakai tadi hitung-hitung tadi. Islam sudah beri solusi. Karena dulu orang jahiliyah tadi hitungnya tadi pakai hitung-hitung apa tadi, busur panah, ya busur panahnya tadi ada tulisan, atau mereka pakai gerakan burung itu terbang kemana. Sama seperti zaman ini, persis yo sama. Tradisi-tradisi jahiliyah masih diwariskan saat ini. Berarti orang yang nyolatkan itu makin soleh, yang nyolatkan jenazah tadi makin banyak doa yang terkabul. Makanya kalau ada keluarga yang meninggal itu ngundang yang di dusun itu yang soleh-soleh yang mana. Ciri-ciri solehnya gimana? Oh lihat tuh jenggotan itu, wah itu disolkan nyolatke. Itu. Oh ini biasanya ngaji, suruh nyolatkan. Bisa bapak-bapak, bisa ibu-ibu. Ya. Bahkan nanti kalau mau bentuk itu dibentuk grup. Oh ini ada meninggal ini di RT sana. Datang lagi rombongan ke situ. Wah nyolatkan banyak. Manfaat nggak? Wah manfaat. Ini bukan urusannya Mbah Kawung saja, bukan urusannya Mbah Roi saja, urusannya umat untuk nyolatkan. Karena tadi jumlahnya berapa saya tadi? 40 ada kan? Ada jumlahnya 100, ada jumlahnya telung sop. Coba kalau dengan Mbah Roi saja nyolatkan, berapa itu jumlah coba? Ya paling geruang telu paling ya Mbah Roi sekarang sopo gini mburi. Iya kan? Dengan takmir tambah lagi satu yang mau nemani, gerbang telu coba. Padahal kita disuruh telung sop. Ya, nah paling sedikit telung sop tadi. Berarti makin banyak yang makin afdal, kumpul jamaah. Jadi kalau di masjid itu jenengan rembuk ini kali warga. Kalau ada yang meninggal dunia itu sudah ada kelompok ini loh untuk nyolatkan. Kalau ada yang meninggal ini telepon semuanya, ayo kumpul semuanya, atau di WA semuanya ini. Kalau ini kita nyolatkan ini ada yang meninggal di RT sini. Gitu. Dapat syafaat, dapat doa-doa baik karena banyak yang nyolatkan. Nah sekarang masalahnya ada yang belum paham sholat jenazah. Dari kecil baru saya ngerti. Oh, ono sholat jenazah toh. Tak kira pas layat ki gur apa? Gawa amplop. Terus masukkan, terus apa yang dilakukan setelah itu? Duduk. Ada permen datang, makan permen, cerita, guyon, seterusnya. Apa manfaatnya untuk jenazah coba? Apa manfaatnya untuk jenazah? Ini kan cuma tanya tarik rokok lagi, mana rokoknya tambah lagi nih habis. Apa manfaatnya untuk jenazah coba? Jenazah dapat ampunan? Enggak ada. Maka lebih penting itu sholat jenazah. Mayit lebih penting tadi dia didoakan. Lebih butuh doa-doa kita loh. Ringkasnya sholat jenazah
itu 4 kali takbir tanpa rukuk, tanpa sujud. Berapa kali? 4. Diingat 4 ini. Setelah takbir pertama baca Al-Fatihah. Mulai dari mana? Ta'awudz bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Lirih suaranya, nggak perlu jahar. Kalau imamnya jahar ya berarti orang tahu sholat jenazah, lagi ngerti. Terus surat pendek perlu atau tidak? Tidak perlu, cuma surat Al-Fatihah. Pakai doa iftitah atau tidak? Tidak perlu, cuma surat Al-Fatihah tanpa doa iftitah. Terus Allahu Akbar lagi. Tadi Allahu Akbar angkat tangan, Allahu Akbar. Terus takbir kedua lagi, Allahu Akbar. Tadi sebentar sebelum mulai, kalau jenazahnya itu laki-laki, posisi imam di mana? Kepala. Kalau jenazahnya perempuan, posisi imam di mana? Perut. Apa dalilnya? Pokoknya ada tuntunan dari Kanjeng Nabi. Yang masalah kalau imam ke orang paham, kok sholatnya di perut terusin dari dulu. Nggak mau bedakan laki-laki dan perempuan, dibedakan. Nah terus setelah takbir kedua baca sholawat. Mau minimal apa paling panjang? Ya Allah, minimalis berarti ya. Apa? Yang kemarin saya beritahu apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang sudah cukup itu. Namun keterlaluan, pelit. Apa yang paling bagus bacanya sholawatnya? Sama seperti kita baca sholawat saat tahiyat. Tahiyat akhir ya kan? Gimana coba? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nganggo Sayyidina apa ora niki? Mana tadi yang bilang Sayyidina itu? Orang ono kok. Nggak ada dalam rapat riwayat. Nggak usah nambah-nambah. Nabi orang nambah ya orang nambah. Wong Nabi aja lihat sahabat aja salah baca aja Nabi tegur. Wa bi nabi kallazi arsalta, salah satu doa tidur. Dia baca wa bi rasuli kallazi arsalta. Nabi bilang, tadi saya ngajarin apa? Wa bi nabi kallazi arsalta. Iya baca kayak begitu, kamu jangan ubah-ubah. Nggak usah nambah-nambah. Nambah-nambah jadi amalan tidak ada tuntunan, tertolak amalannya. Astagfirullah, ya iya. Orang manfaat. Ini nggak masuknya untuk baik-baik. Kan amalanku baik. Ini bukan maksudnya standar baik menurutmu. Harus standar baik itu menurut Kanjeng Nabi. Tuntunan pokoknya. Apa-apa ini manut tuntunan. Ya, apa-apa itu manut tuntunan. Tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terlalu panjang? Ya. Guru koyo ngene kok panjang itu. Dia nanti kan butuh doa ini. Sholawat pun nggih, takbir kedua. Sekarang takbir ketiga, Allahu Akbar, angkat tangan lagi. Terus dekat. Nah itu buka di kertas ini, tak bacakan, tak tuntun ini. Ini doa yang paling panjang. Ini sekarang saya nggak mau kasih doa-doa yang pendek-pendek terus. Guru males ini doa pendek terus. Kemarin kan nggak sampai selesai doanya, atau ini tak beritahu yang panjangnya ini. Jenengan mau nyolatkan, ya? Ini hafal ini ulang-ulang terus. Diulang terus nanti bisa hafal. Kalau mau mudahnya cari di mana itu ada kematian itu pergi aja situ nyolatkan. Oh di dusun sebelah nyolatkan lagi. Oh di desa sebelah nyolatkan lagi. Oh di Panggang saya di Karangmojo. Oh nyolatkan yang Panggang. Misalnya. Ini nanti kan dipraktekkan terus ya tak? Kan ada mati tiap hari kan? Ada nggak? Sekarang tak tuntun ya. Sekarang kalau jenazahnya laki-laki. Ya jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya banci bagaimana? Orang urus aku. Aslinya apa dia? Kalau lanang ya lanang. Ya kan dia cuma kadang berubah aja kan karena penghasilan aja kan.
Karena unsur duit aja kan. Kalau homo, aduh kalau saya nggak mau nyolatkan nih. Kalau jenengan ngurus aja, Mbah Rois aja lah yang ngurus. Tak tonton. Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' madkhalahu waksilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakkihi minal khataya kama naqaita tak sambung ya, kama naqaitas saubal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Tak ulang lagi sekali. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waksilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakkihi minal khataya kama naqaitas saubal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Tadi ada minat danasnya nggak panjang Ji. Di situ ada, saya tulis di transliterasinya hanya satu aja. Coba lihat artinya ya. Ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia dari berbagai hal yang tidak disukai, maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia yaitu surga. Luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es, bersihkan dia dari segala kesalahan sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berilah rumah yang baik dari rumahnya di dunia, berilah keluarga atau istri di surga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia, istri atau suami yang lebih baik daripada istrinya atau suaminya, dan masukkan dia ke surga. Jagalah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Hadis riwayat Muslim. Coba lihat catatan. Doa di atas berlaku untuk mayit atau jenazah laki-laki. Jika mayit perempuan atau jenazah perempuan, maka kata hu, tadi saya tebalin ya, atau hu atau hi diganti ha. Hu atau hi diganti ha.
Contoh, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wasalji wal barad wa nakkiha minal khotoya kama naqaitas saubal abyadha minad danas wa abdilha daran khairam min dariha wa ahlan khairam min ahliha wa zawjan khairam min zawjiha wa adkhilhal jannata wa aidha min adzabil qabri wa adzabin nar. Hafalkan. Ya, itu untuk manfaat untuk sholat jenazah. Nah, setelah takbir ketiga baca doa ini, setelah itu takbir keempat baca doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Yang doa itu saya lupa untuk kopikan. Ya, itu ada lagi. Nanti nyusul aja ya. Setelah itu baru salam. Salamnya itu ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, kemudian ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, tanpa membuka tangan kanan kiri. Ada yang gini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tuh ada Mbak Rois kayak gitu. Nggak ada tuntunan, nggak usah nambah-nambah. Ya, salam aja biasa. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kok nggak pakai wabarakatuh? Karena riwayat tidak menyebutkan sampai wabarakatuh. Namun kalau salam di luar sholat baru pakai wabarakatuh. Salam untuk sholat jenazah tadi ataupun salam ketika mau selesai sholat itu cuma sampai riwayatnya assalamualaikum warahmatullah saja. Gitu. Berapa kali takbir tadi? 4. Setelah itu terakhir salam. Bar sholat jenazah apakah butuh doa lagi? Tak ulang. Setelah sholat jenazah butuh Mbah Rois boleh pimpin doa lagi enggak? Boleh berdoa lagi atau tidak? Ini ngapain ini panjang-panjang ini? Ini doa atau bukan ini? Ini doa atau bukan? Doa. Maka doanya sudah cukup di dalam. Apa? Jabat tangan gimana? Gini? Iya. Kenapa? Oh, keliling-keliling. Apa? Mau mundur dia salamin semuanya. Kalau saya langsung keluar aja. Biasa aja, sholat selesai sudah keluar. Nambahin apa lagi? Iya kan? Cukup. Nah, wes berarti. Sudah, sekarang itu sholat jenazah sudah selesai. Nah, jenengan sudah ikuti ini, itu minimal dapat 1 qiraat. Coba lihat ada hadis terakhir itu. Jangan sampai merugi meninggalkan pahala qiraat. Ada yang menyatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengikuti jenazah maka ia mendapatkan pahala 1 qiraat. Ibnu Umar berkata bahwa Abu Hurairah memang telah mengungguli kita dalam hal riwayatnya yang banyak. Ibnu Umar pun mengutus kepada Aisyah untuk menanyakan hal itu. Aisyah pun menyetujuinya bahwa Abu Hurairah memang telah unggul dalam hal tersebut. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kemudian mengatakan, sungguh kita telah luput dari qiraat yang begitu banyak. Hadis riwayat Muslim nomor 945. Nah, maka sebisa mungkin bisa menghadiri jenazah tadi, prosesi jenazah, minimal sholatnya, kalau mampu lagi mengantarkan sampai ke kubur. Kalau cuma sampai nyolatkan saja, pahalanya berapa? 1 qiraat. Kalau mengantarkan sampai ke kubur, jadi 2.
Tadi disebutkan Abu Hurairah itu lebih unggul dalam hal riwayat. Ibnu Umar menyetujui hal itu, Aisyah juga. Karena dari sisi riwayat hadis yang paling banyak hadisnya itu dari Abu Hurairah. Nomor 2 siapa? Ibnu Umar. Nomor 3 siapa? Anas bin Malik. Nomor 4 siapa? Aisyah. Nomor 5 siapa? Ibnu Abbas. Coba ulang coba. Wes lali. 1 siapa? Abu Hurairah. 2 Ibnu Umar. 3 Anas bin Malik. Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik pembantu Nabi SAW. Maka seluk-beluk rumah tangga Nabi SAW Anas juga tahu. Namun kalau sudah menyangkut masalah rahasia di dalam rumah Nabi, nggak boleh dia bocorkan. Maka pernah ibunya Ummu Sulaim atau nama aslinya Rumaisah itu tanya kepada Anas, gimana rumah tangga Nabi SAW? Kemudian Anas jawab, ini rahasia, saya nggak mau beritahu. Ibunya katakan, kalau itu rahasia, simpan rahasia itu baik-baik. Kalau kita mungkin jadi ibunya Anas bilang, bocorkan aja sedikit aja beritahu ke saya. Iya kan? Kalau rahasia yuk dijaga, nggak boleh dibocorkan. Kadang kita itu sudah tahu itu rahasia terus ngomong ke sebelah, ini rahasia loh, nanti jangan beritahu siapa-siapa lah, ngomong. Terus iki ngomong meneh, Pak, iki rahasia loh, nanti jangan bilang sama siapa-siapa loh. Ini bila jaga rahasia lagi. Ternyata beritahu lagi ke sampingnya. Betul nggak ibu-ibu? Nah itu ibu-ibu kayak begitu biasanya. Rahasia itu disimpan. Kalau kita nggak bisa nerima rahasia tadi, ya mendingan ketika ada yang beritahu, Pak, saya mau kasih tahu rahasia loh. Sudah, kalau nggak bisa amanat bilang aja, saya nggak mau. Kalau rahasia-rahasian saya nggak mau. Saya takut nggak amanat. Nanti malah saya bocorkan, saya kena dosa. Kita nggak biasa. Anas nomor 3. Nomor 4 siapa tadi? Aisyah. Nomor 5 Ibnu Abbas. Nomor 6 Jabir bin Abdullah. Nomor 7 Abu Sa'id Al-Khudri. Nomor 8 Ibnu Mas'ud. Nomor 9 Abdullah bin Amr bin Al-As. Nomor 10 Umar. Nomor 11 Ali bin Abi Thalib. Nomor 12 cari sendiri. Telat. Nanti cari di internet aja ya. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.